Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis perancangan sistem informasi akademik TK Sultan Agung. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Iksan Rizky Aprianto, NIM 2020 SE 017. Saya Wisnu Yudo Perdana, NIM 2020 SE 050. Saya Muhammad Reza Fahlevi, NIM 2020 SEK 53. Saya Anil Lestari, NIM 2020 SEK 61. Saya Eva Anggorowati, NIM 2020 SEK 62. TK Sultan Agung beralamat di Desa Karangturi, Modal, Boyolali. Berdiri pada tahun 1995 dalam bentuk pondok di daerah Pasehan, Boyolali. TK ini dipindahkan pada tahun 2003 di bawah naungan YTKM. TK Sultan Agung memiliki siswa sebanyak 25 orang dengan jumlah guru sebanyak 3 orang. Proses pembelajaran di TK Sultan Agung menggunakan metode klasik dan metode kelompok. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, teknologi komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah adanya aplikasi website yang digunakan untuk menunjang kebutuhan. Contohnya, sistem informasi akademik untuk mengelola data akademik maupun administrasi sekolah. Sistem informasi akademik TK Sultan Agung adalah sistem informasi yang dirancang keperluan data akademik. Pada TK Sultan Agung terdapat kurangnya informasi mengenai hasil belajar siswa dan perkembangan siswa di sekolah kepada orang tua siswa. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi akademik berbasis web pada TK Sultan Agung yang bertujuan untuk memudahkan orang tua untuk memonitoring atau mengamati perkembangan anaknya di TK Sultan Agung. Sistem informasi ini juga dapat memudahkan guru untuk memberikan laporan nilai yang dapat dengan mudah diakses oleh orang tua. Sistem informasi yang dimasukkan dalam sistem meliputi informasi tentang data siswa, data guru, jadwal rencana pembelajaran, nilai harian siswa, dan rapot siswa. Dalam pengembangan sistem ini menggunakan pengembangan sistem data flow diagram atau DFD, Entity Relationship Diagram, ERD, dan UML. Untuk visi dan misi TK Sultan Agung, visinya yaitu membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, ceria, mandiri, dan berakhlak mulia. Sedangkan misinya, pertama, menyelenggarakan layanan perkembangan holistik integratif, kedua, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Yang ketiga, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia. Yang keempat, membangun kerjasama dengan orang tua, masyarakat, lingkup terkait dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan berbudaya yang nasional. Nah, untuk stakeholder sendiri, pemilik sistemnya ada kepala sekolah. Pengguna sistemnya yaitu guru, siswa, dan orang tua siswa. Untuk analis sistem, desainer sistem, dan pengembangan sistem merupakan kelompok kami yaitu terdiri dari Mbak Eva, Ani, Reza, Iksan, dan Wisnu. Nah, tujuan pengembangan sistem memudahkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan personal akademi TK Sultan Agung, memudahkan orang tua memonitoring anaknya, dan memudahkan guru menginput nilai dan memberi laporan kepada orang tua siswa mengenai perkembangan anaknya. Analisis sistem informasi. 1. Kelayakan teknis. Berdasarkan analisis teknologi dari segi hardware, TK Sultan Agung sudah memiliki perangkat atau komponen yang layak dioperasikan dan jaringan internet yang siap untuk digunakan. Data yang ada di sistem yang lama harus diinputkan ke dalam database atau tempat penyimpanan aplikasi di sistem yang baru. Belum ada tenaga yang mengerti mengenai fisik dari sistem yang dibuat. Akan tetapi, beberapa guru mampu mengoperasikan komputer dan familiar dengan komputer sehingga bisa dijadikan staf yang bertugas untuk menginputkan data, mencetak laporan, dan melakukan backup data.
Jika sistem bermasalah pada segi coding, maka permasalahan akan dilaporkan ke pembuat program. Analisis kelayakan teknis sistem. Kelayakan ekonomis. Tabel 1 rincian biaya adalah sebagai berikut ini. Total rincian biaya tahun ke-0 adalah Rp5.650.000. Tahun ke-1 adalah Rp3.400.000 dan tahun kedua adalah Rp3.650.000. Tabel 2 rincian manfaat adalah sebagai berikut ini. Total rincian manfaat pada tahun ke-0 adalah tidak ada. Pada tahun ke-1 adalah Rp6.500.000. Pada tahun kedua adalah Rp8.500.000. Selisih rincian manfaat dan rincian biaya pada tahun ke-0 adalah Rp5.650.000. Pada tahun ke-1 adalah Rp4 juta. Pada tahun kedua adalah Rp5 juta. Berdasarkan rincian tabel biaya dan manfaat, maka dapat dilakukan analisis biaya dan manfaat sebagai berikut ini. Yang pertama adalah metode periode pengembalian atau payback periode. Metode yang menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dapat kembali atau tertutup dengan aliran-aliran kas masuk yang tidak memperhitungkan faktor nilai bunga di dalam perhitungannya sebagai berikut ini. Diketahui investasi adalah sebesar Rp5.650.000, proses 1 Rp4 juta. Periode pengembalian atau payback periode ini menggunakan rumus investasi dibagi proses dikali tahun. Rp5.650.000 dibagi 4 juta dikali 1. Periode pengembaliannya adalah 1,4 tahun atau 1 tahun 4 bulan. Dari hasil perhitungan payback periode, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ini layak untuk diterapkan karena periode pengembaliannya tidak melebihi waktu maksimum yang ditentukan, yaitu 2 tahun. Yang kedua adalah metode pengembalian investasi atau return of investment. Metode ini digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Diketahui manfaat tahun 1 adalah Rp6.500.000, manfaat tahun 2 Rp8.500.000, sehingga total manfaatnya adalah Rp15 juta. Biaya tahun ke-0 Rp5.650.000, biaya tahun ke-1 Rp3.400.000, biaya tahun kedua Rp3.650.000. Total biayanya adalah Rp12.700.000. Return of investment memiliki rumus total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%, yaitu 15 juta dikurangi 12.700.000 dibagi 12.700.000 dikali 100% sama dengan 18,11%. Hasil ROI-nya lebih dari 0, artinya sistem ini layak karena sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun kedua sebesar 18,11% dari biaya pengadaannya. Yang ketiga, metode nilai sekarang bersih atau net present value. Metode ini memperlihatkan nilai waktu terhadap uang menggunakan suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proses atau arus dari uangnya. Berikut adalah rumusnya NPV. N di sini adalah tahun, yang I ini adalah tingkat bunga diskonto yang diperhitungkan, yaitu 10%. Sehingga diperoleh NPV sebesar Rp2.153.29. Dari hasil perhitungan di atas, nilai waktu dari bunga uang yang ditanamkan sebesar 10% pada investasi tahun kedua atau NPV adalah Rp2.153.29. Karena NPV lebih dari 0, berarti investasi menguntungkan dan dapat diterima ataupun berarti pengembangan sistem dikatakan layak. Tiga, kelayakan legal.
Dari segi kelayakan hukum, sistem yang akan dikembangkan ini dianggap layak. Software yang digunakan yaitu PHP dan MySQL. Merupakan program open source sehingga tidak diperlukan pembelian lisensi dan menggunakan hak cipta publik. TK Sultan Agung dapat menerapkan software tersebut dan tidak akan terkendala masalah hukum terutama hak cipta karena masing-masing software open source. Selain itu, sistem yang dibuat ini tidak melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku karena tujuan dari penggunaan sistem ini murni untuk kegiatan yang legal. Empat, kelayakan operasional. Sistem yang dibangun dapat merekap laporan-laporan yang akan digunakan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Laporan yang dihasilkan dari sistem yang akan dibangun antara lain, 1. Sistem dapat menampilkan berkas yang diinput oleh guru. 2. Sistem dapat menampilkan laporan hasil jadwal pelajaran yang disusun. 3. Sistem dapat menampilkan laporan perkembangan harian anak kepada orang tua siswa. 4. Sistem dapat menampilkan data diri siswa dan guru. Analisa identifikasi masalah, solusi, dan analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 1. Identifikasi masalah, data siswa dan data guru masih disimpan dalam buku catatan atau arsip sehingga dalam melakukan pencarian data memerlukan banyak waktu dan juga penumpukan berkas sehingga sering terjadi kehilangan dan kerusakan pada data tersebut. Solusi yang diusulkan dibuatnya sistem yang mampu membantu dalam pemberkasan data siswa dan data guru. Kebutuhan fungsional, salah satu pengguna sistem ini adalah guru dan kepala sekolah. Petugas memiliki hak akses untuk melakukan penginputan berkas. Kebutuhan non-fungsional, sistem mampu menyimpan data berkas yang berkaitan. Yang kedua, identifikasi masalah. Belum adanya sistem yang khusus untuk membuat jadwal pelajaran sehingga memerlukan waktu yang banyak untuk membuat jadwal pelajaran dan menjadi sangat tidak efisien. Solusi yang diusulkan, sistem yang diusulkan memiliki fitur pembuatan jadwal sehingga dapat memudahkan guru dalam menginput data jadwal secara efektif dan tepat waktu. Kebutuhan fungsional, penggunaan fitur ini untuk para guru yang menentukan jadwal agar tidak berbenturan. Kebutuhan non-fungsional mampu menyimpan jadwal yang diinput untuk ditampilkan dalam fitur sistem ini. Identifikasi masalah yang ketiga, lambatnya proses pengolahan nilai sehingga mengakibatkan lambatnya pembuatan daftar nilai. Solusi yang diusulkan, dibuatnya sistem ini untuk mempermudah guru dalam memasukkan nilai dan mempermudah orang tua untuk mengakses nilai dari anaknya. Kebutuhan fungsional, penggunaan fitur ini untuk para guru yang melakukan input nilai sehingga pemasukan nilai dapat dilakukan secara efektif. Kebutuhan non-fungsional mampu menyimpan hasil output nilai untuk ditampilkan dalam salah satu fitur sistem. Identifikasi masalah yang keempat adalah kurangnya ketelitian dalam menginput nilai siswa sehingga mengakibatkan salah dalam memasukkan nilai pada rapot. Solusi yang diusulkan dibuatnya sistem ini untuk mengecek kembali nilai yang diinput apakah sinkron dengan nilai-nilai yang diinput sebelumnya. Kebutuhan fungsional, penggunaan fitur ini untuk para guru yang melakukan input nilai sehingga memasukkan nilai yang sesuai. Kebutuhan non-fungsional mampu menampilkan hasil nilai yang sesuai di fitur tersebut dengan benar. Identifikasi masalah yang kelima adalah lambatnya koneksi internet dalam mengakses sistem informasi sehingga lama dalam memunculkan hasil data, nilai, ataupun jadwal. Solusi yang diusulkan diberikannya akses internet dan update terus-menerus agar dalam mengakses sistem tersebut tidak terkendala jaringan yang lambat dan jika diakses orang banyak pun tidak lambat. Kebutuhan fungsional agar pengguna atau pengakses sistem tersebut bisa diakses selama 24 jam dan tidak ada kendala apapun. Kebutuhan non-fungsional mampu menghasilkan penggunaan sistem yang diakses tidak lambat atau nge-lag. Alur sistem informasi akademik TK Sultan Agung dalam bentuk flowchart. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu siswa atau orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah. Guru
memiliki formulir data diri siswa yang belum diisi, kemudian diserahkan kepada siswa atau orang tua siswa. Kemudian siswa atau orang tua siswa mengisi formulir data diri siswa. Ini ada dokumen formulir data diri siswa yang sudah diisi, diserahkan kepada guru. Kemudian guru membuka website. Setelah itu guru menginput data diri siswa, menginput jadwal pelajaran, dan menginput nilai harian dan nilai rapot. Kemudian, 3 data yang diinput ini akan disimpan pada database. Database ini menghasilkan informasi, yaitu berupa laporan nilai siswa, jadwal pelajaran, laporan data diri siswa. Siswa atau orang tua siswa yang ingin mengakses sistem informasi bisa membuka website, kemudian ingin mencari informasi apa terdapat dalam sistem tersebut, yaitu laporan nilai siswa, jadwal pelajaran, laporan data diri siswa. Di sini adalah akhir proses A1. Kepala sekolah juga dapat mencari informasi dengan cara membuka website, kemudian mencari informasi laporan nilai siswa, jadwal pelajaran, atau laporan data diri siswa. Di sini adalah akhir proses A2. Data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu network yang menggambarkan suatu sistem otomatis atau komputerisasi, manualisasi, atau gabungan dari keduanya yang penggambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan. Di komposisi atau struktur fungsional top-down sistem informasi TK Sultan Agung. Sistem informasi TK Sultan Agung mempunyai pengguna sistem ini terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa. Data yang diinput ke dalam sistem informasi adalah data siswa, data guru, jadwal pelajaran, dan nilai. Proses transaksi dalam sistem informasi ini adalah transaksi data siswa, transaksi data guru, transaksi data jadwal pelajaran, transaksi data nilai. Laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi ini adalah laporan jadwal pelajaran, laporan nilai harian, dan laporan nilai rapot. Yang kedua, DFD level 0, sistem informasi TK Sultan Agung. Entitas eksternal yang pertama yaitu petugas admin memberikan data siswa, data guru, dan data jadwal pelajaran ke sistem. Sebagai timbal balik pemrosesan data yang masuk, admin akan memperoleh data username dan password untuk login. Informasi yang diperoleh antara lain informasi data guru, informasi data siswa, informasi nilai harian, informasi nilai raport, dan informasi jadwal pelajaran dari sistem informasi. Entitas eksternal kedua adalah siswa. Siswa memberikan data siswa ke sistem. Sebagai timbal balik pemrosesan data yang masuk, siswa akan memperoleh informasi data siswa, informasi nilai harian, informasi nilai raport, dan informasi jadwal pelajaran dari sistem informasi. Entitas eksternal yang terakhir yaitu guru. Guru memberikan data guru, data siswa, data nilai, dan data jadwal pelajaran ke sistem. Sebagai timbal balik pemrosesan data yang masuk, guru akan memperoleh informasi data guru, informasi data siswa, informasi nilai harian, informasi nilai raport, dan informasi jadwal pelajaran sistem informasi. DFD level 1 sistem informasi TK Sultan Agung. Pada proses pertama, admin menginputkan data siswa ke sistem untuk kemudian disimpan dalam tabel siswa. Data ini oleh proses akan diolah untuk dihasilkan username dan password yang bisa digunakan oleh siswa untuk login dan mengolah data di sistem informasi. Pada proses kedua, admin menginputkan data guru ke sistem untuk kemudian disimpan dalam tabel guru. Data ini oleh proses akan diolah untuk dihasilkan username dan password yang digunakan oleh guru untuk login dan mengolah data di sistem informasi. Data ketiga adalah
Pada proses 3, admin dan guru menginputkan data jadwal pelajaran untuk disimpan dalam tabel mata pelajaran. Data ini oleh proses akan diolah dihasilkan jadwal pelajaran yang dapat dilihat guru dan siswa di tampilan sistem informasi. Pada proses 4, guru menginputkan data nilai harian dan data nilai rapot kemudian disimpan secara beruntun ke dalam tabel nilai rapot dan nilai harian. Data ini diproses akan diolah untuk dihasilkan nilai rapot dan nilai harian pada tampilan sistem yang dilihat oleh guru dan siswa. Dan yang pada proses 5 akan mengambil data dari semua tabel, misalnya ketika akan membuat laporan data siswa, maka proses 5 akan mengambil data dari tabel siswa untuk membuat laporan data guru. Maka sistem akan mengambil data dari tabel guru. Untuk pembuatan laporan pelajaran, sistem akan mengambil data dari tabel mata pelajaran untuk pembuatan laporan nilai harian. Maka sistem akan mengambil data dari tabel nilai harian. Sedangkan untuk membuat laporan nilai rapot, sistem akan mengambil data dari tabel nilai rapot. Pertama, DFD level 2 proses 1. DFD 2 proses 1 dibuat untuk menggambarkan secara detail proses yang terjadi. 1 yaitu olah data siswa TK Sultan Agung. Pertama yang dilakukan adalah olah data siswa. Proses 1.1. Proses pertama ini akan menerima inputan dari admin berupa data siswa untuk kemudian disimpan dalam tabel siswa. Timbal baliknya, proses ini akan memberikan username password yang bisa digunakan oleh siswa untuk login pada sistem. Untuk mengambil laporan data siswa, maka sistem pada proses 1.2 pencatatan data siswa mengambil dari data dari tabel siswa. DFD level 2 proses 2. DFD level 2 proses 2 dibuat untuk menggambarkan secara detail proses yang terjadi di proses, yaitu proses data guru TK Sultan Agung. Proses kedua yang dilakukan adalah olah data guru pada proses 2.1. Proses kedua ini akan menerima inputan dari admin yang berupa data guru untuk kemudian disimpan dalam tabel guru. Untuk mengambil laporan data guru, maka sistem pada proses 2.2 atau pencatatan data guru mengambil dari tabel guru. DFD 2 proses 3. DFD 2 proses 3 ini dibuat untuk menggambarkan secara detail proses yang terjadi di proses 3, yaitu olah data siswa di TK Sultan Agung. Proses ketiga yang dilakukan adalah olah data jadwal pelajaran proses 3.1. Pada proses ketiga ini akan menerima input berupa data jadwal pelajaran dan mata pelajaran oleh admin dan guru, kemudian disimpan dalam tabel jadwal pelajaran. Data ini akan diolah untuk ditampilkan info jadwal pelajaran yang dapat dilihat guru dan siswa di tampilan sistem informasi. Untuk mengambil laporan jadwal pelajaran, maka sistem pada proses 3.2 atau tampilan info jadwal pelajaran mengambil dari tabel jadwal pelajaran. DFD level 2 proses 4. DFD level 2 proses 4 dibuat untuk menggambarkan secara detail proses yang terjadi di proses 4, yaitu olah data nilai TK Sultan Agung. Proses keempat yang dilakukan adalah olah data proses 4.1. Proses keempat ini menerima input berupa data nilai harian siswa dan nilai rapot siswa oleh admin, data guru, kemudian disimpan dalam tabel nilai harian, dan tabel nilai rapot. Data ini akan diolah untuk ditampilkan informasi nilai siswa yang dilihat guru dan siswa ditampilkan sistem informasi untuk mengambil laporan dan nilai harian dan nilai rapot. Maka sistem pada proses 4.2 tampilan info nilai siswa mengambil data dari tabel nilai harian dan tabel nilai rapot. 2. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD
Sistem Informasi TK Sultan Agung. Di sini ada diagram siswa, kelas, jadwal pelajaran, guru, dan nilai. Siswa di sini memiliki atribut nama, NIS, tempat tanggal lahir, dan alamat. Siswa memiliki kelas. Siswa memiliki jadwal pelajaran dengan atribut kode mata pelajaran dan mata pelajaran. Siswa di sini dapat melihat nilai dengan atribut mata pelajaran, predikat, nilai, dan deskripsi. Siswa diampu oleh guru dengan atribut nama, NIP, tempat tanggal lahir, dan alamat. Guru mencatat nilai siswa. Implementasi tabel pengembangan sistem informasi TK Sultan Agung. Di sini ada tabel siswa yang dengan isi nama, NIS, tempat tanggal lahir, dan alamat. Lalu ada tabel jadwal pelajaran dengan kode mata pelajaran dan mata pelajaran. Mata pelajaran di TK Sultan Agung ada menggambar, baca tulis Iqra, dan bahasa Inggris. Selanjutnya tabel guru. Tabel guru berisi nama, NIP, tempat tanggal lahir, dan alamat. Lalu nama tabel nilai dengan isi mata pelajaran, predikat, nilai, dan deskripsi. Predikat di sini ada opsi A, B, dan C dengan nilai A 90, B 70, dan C 60. Dengan deskripsi A sangat baik, B baik, dan C cukup. 3. UML. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan dalam dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Berikut ini merupakan penjelasan untuk use case diagram sistem informasi TK Sultan Agung. Untuk adminnya ini perlu dapat mengelola data guru, mengelola data siswa, mengelola jadwal pelajaran, dan mengelola nilai harian, serta mengelola nilai rapor. Sedangkan siswa atau wali murid dapat mengelola atau dapat pula menginput data siswa, terus mencari jadwal pelajaran, mencari nilai harian, dan mencari nilai rapor. Ini biasanya dalam bentuk laporan gitu. Ini untuk implementasinya atau deskripsinya, saya bacakan secara singkat ya. Contohnya ini mengelola data guru. Dalam mengelola data guru, tujuannya itu mengelola data guru pada sistem TK Informasi Sultan Agung. Pada sistem informasi TK Sultan Agung. Aktornya yaitu admin. Terus proses ini merupakan perilaku admin dalam proses pengolahan data seperti menginput data, mengubah atau memperbarui data, dan menghapus data guru di TK Sultan Agung. Kondisi sebelumnya itu admin telah melakukan login pada sistem. Kondisi setelahnya yaitu menampilkan menu pada halaman utama. Aksi aktornya yaitu admin menginput data guru yang ada, terus klik tombol simpan, dan reaksi sistem itu sistemnya akan melakukan pengecekan data yang telah disajikan sesuai atau belum. Jika
ada yang belum sesuai, maka sistem akan menampilkan message data belum terisi lengkap atau data belum lengkap. Jika data yang diisi telah lengkap, maka data guru akan tersimpan di tabel guru. Ini ada alternatif lain juga. Ini kita lanjut ke use case mengolah data siswa. Ini juga prosesnya hampir sama. Admin mengolah data seperti menginput data, mengubah atau mengupdate data, dan menghapus data siswa di TK Sultan Agung. Kondisi awalnya, admin melakukan login pada sistem, menampilkan menu halaman utama. Alur berjalannya use case ini, admin menginput data siswa yang ada, klik tombol simpan, reaksi sistemnya, sistem melakukan pengecekan data yang disajikan telah sesuai atau belum. Jika ada yang belum, maka sistem akan menampilkan message data belum lengkap. Jika data yang diisikan sesuai, maka data siswa akan tersimpan di tabel siswa. Untuk alternatif lain seperti update sistem, update data siswa, maaf ya, update data siswa. Terus nanti kalau data belum lengkap itu juga akan ditampilkan message data belum lengkap. Delete data siswa juga ada. Untuk selanjutnya yaitu mengolah data pelajaran. Deskripsinya merupakan proses perilaku admin dalam proses pengolahan data seperti menginput data, mengubah atau memperbarui data, dan menghapus data jadwal pelajaran di TK Sultan Agung. Kondisinya sama seperti sebelumnya, yaitu admin telah melakukan login dan menampilkan halaman utama. Untuk alur berjalannya, admin menginput data jadwal pelajaran, klik tombol simpan, dan reaksi sistemnya akan melakukan pengecekan data sudah sesuai atau belum. Jika data sesuai, maka akan disimpan di tabel jadwal pelajaran. Untuk alternatifnya juga dapat diupdate datanya, ataupun dapat di-delete juga. Untuk yang keempat, yaitu use case mengolah data nilai harian. Mengolah data nilai harian ini merupakan proses perilaku admin dalam proses pengolahan data, seperti menginput data, mengubah atau memperbarui data nilai harian di TK Sultan Agung. Preconditionnya, admin telah melakukan login pada sistem. Post conditionnya menampilkan menu halaman utama. Untuk alur berjalannya use case, admin menginput data nilai harian yang ada, klik tombol simpan, dan untuk reaksinya, sistem melakukan pengecekan data yang telah diselesaikan atau disesuaikan, sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, akan menampilkan message data belum lengkap. Jika telah disesuaikan, nanti akan tersimpan juga di tabel nilai harian. Ini untuk alternatifnya, alternatif update. Jika use case mengolah nilai rapot dan bersama dengan yang mengolah nilai harian, prosesnya admin mengolah data seperti menginput data dan mengubah atau memperbarui data nilai rapot di TK Sultan Agung. Untuk alur berjalannya, admin menginput nilai data rapot yang ada, klik tombol simpan. Jika sudah, sistem akan melakukan pengecekan data telah sesuai atau belum. Jika yang diisi belum sesuai, nanti akan menampilkan message data belum lengkap. Jika sesuai, nanti akan tersimpan di tabel sistem nilai rapot.
Ini untuk menginput data siswa ya. Jika menginput data siswa itu deskripsinya merupakan proses perilaku siswa dalam proses pengolahan data, seperti menginput data, mengubah atau memperbarui data, dan menghapus data siswa di TK Sultan Agung. Ini aktornya merupakan siswa. Siswa melakukan login pada sistem, lalu menampilkan menu halaman utama. Nah, ini aksi aktornya, siswa menginput data diri, klik tombol simpan, dan reaksi sistemnya, sistem akan melakukan pengecekan data yang disajikan telah sesuai atau belum. Jika ada yang belum diisi, maka sistem akan menampilkan message data belum lengkap. Jika data yang diisi telah selesai, maka akan tersimpan di tabel siswa. Ini untuk alternatifnya, siswa itu dapat update datanya, dan siswa juga dapat menghapus datanya. Untuk selanjutnya itu ada mencari jadwal pelajaran. Mencari jadwal pelajaran ini merupakan proses perilaku siswa dalam proses mengoutput data seperti pencarian data jadwal pelajaran di TK Sultan Agung. Alur berjalannya use case ini, siswa melakukan pencarian data jadwal pelajaran sesuai hariannya. Klik tombol cari, lalu reaksi sistem akan melakukan pengecekan terhadap tabel jadwal pelajaran. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan jadwal pelajaran yang dicari. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai harian. Prosesnya juga hampir sama. Aktornya itu juga merupakan siswa. Alurnya, siswa melakukan pencarian data nilai harian, klik tombol cari, sistem akan bereaksi melakukan pengecekan terhadap tabel nilai harian. Jika ditemukan, maka akan ditampilkan. Untuk yang ke-9 itu mencari nilai rapot. Ini juga sama ya prosesnya. Perilaku siswa dalam proses output seperti data pencarian, nilai rapot di TK Sultan Agung. Untuk alurnya, siswa melakukan pencarian data nilai, klik tombol cari, dan sistem akan bereaksi melakukan pengecekan ke dalam tabel nilai rapot. Jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan jadwal rapot tersebut. Activity diagram dan sequence diagram. 1. Activity diagram mengolah data siswa dan guru. Pada kegiatan mengolah data siswa dan guru, memiliki aktor yaitu admin. Di sini admin menginput data diri siswa dan data diri guru. Lalu admin mengeklik tombol simpan. Setelah itu sistem mengecek data. Lalu setelah mengecek, sistem memiliki keputusan. Jika tidak lengkap, message untuk melengkapi data. Jika sudah lengkap, data tersimpan di tabel, data siswa, dan data guru. Proses selesai. Sequence diagram mengolah data siswa dan data guru. Implementasi pada sequence diagram dari activity diagram di atas sebagai berikut. 1. Admin masuk masuk halaman admin. Proses kedua, pilih menu. Proses ketiga, pilih link tambahan. Proses keempat, sistem menginput data. Proses kelima, data berhasil ditambah. Proses keenam, selesai. Kedua, activity diagram mengolah jadwal pelajaran. Pada kegiatan mengolah jadwal pelajaran, terdapat aktor, yaitu admin. Admin menginput data jadwal pelajaran, lalu mengklik tombol simpan, lalu sistem mengecek data. Setelah sistem mengecek, memiliki keputusan, yaitu data tersimpan di tabel data jadwal pelajaran. Proses selesai. Sequence diagram mengolah data jadwal pelajaran. Implementasi pada sequence diagram dari activity diagram di atas. Proses pertama, admin isi mata pelajaran. Proses kedua, data jadwal pelajaran ditambah. Proses ketiga,
data jadwal pelajaran tambah data jadwal pelajaran. Proses keempat, sistem input data. Proses kelima, data tersimpan. Proses keenam, selesai. 3. Activity diagram mengolah data nilai harian dan nilai rapot. Pada kegiatan mengolah data harian dan nilai rapot, memiliki aktor, yaitu admin. Di sini admin menginput data nilai harian dan nilai rapot. Lalu admin mengeklik tombol simpan. Setelah itu masuk ke sistem. Sistem mengecek data. Setelah dicek memiliki dua keputusan, yaitu tidak lengkap. Jika tidak lengkap, message untuk melengkapi data. Jika sudah lengkap, muncul data tersimpan di tabel dan nilai harian dan data nilai rapot. Proses selesai. Sequence diagram mengolah data nilai harian dan nilai rapot. Implementasi dari sequence diagram data nilai harian dan nilai rapot dari activity diagram di atas. Proses pertama, admin isi nilai. Proses kedua, data nilai ditambah. Proses ketiga, tambah data nilai. Proses keempat, sistem input data. Proses kelima, data nilai tersimpan. Proses keenam, selesai. 4. Activity diagram mencari jadwal pelajaran. Mencari jadwal pelajaran. Pada kegiatan mencari jadwal pelajaran, memiliki aktor, yaitu siswa. Di sini siswa masuk form data pelajaran. Lalu sistem memproses menampilkan form data jadwal pelajaran. Setelah sistem menampilkan form data pelajaran, siswa dapat melihat cari data pelajaran di search. Lalu masuk ke sistem, memiliki keputusan, menampilkan form data jadwal pelajaran, dan menampilkan data jadwal pelajaran. Proses selesai. Sequence diagram mencari data jadwal pelajaran. Implementasi dari sequence diagram dari activity diagram di atas, siswa masuk halaman utama, lalu pilih menu. Proses ketiga, pilih jadwal pelajaran. Proses keempat, sistem mencari data. Proses kelima, data jadwal pelajaran ditemukan. Proses keenam, menampilkan data jadwal pelajaran. Proses ketujuh, data jadwal pelajaran ditampilkan. 5. Activity diagram nilai harian dan nilai rapot. Pada kegiatan mencari nilai harian dan nilai rapot, memiliki aktor, yaitu siswa. Di sini siswa langsung masuk form data nilai. Lalu sistem memproses menampilkan form data nilai. Setelah sistem memproses, lalu siswa dapat cari data nilai di search. Setelah cari data nilai di search, sistem menampilkan keputusan, yaitu menampilkan form data nilai dan menampilkan data nilai. Proses selesai. Sequence diagram mencari data nilai harian dan nilai rapot. Siswa proses implementasi dari sequence diagram dari activity diagram di atas. Siswa proses pertama masuk halaman utama, lalu kedua pilih menu, proses ketiga pilih nilai, proses keempat mencari data, proses kelima data nilai ditemukan, proses keenam menampilkan data dinilai, proses ketujuh data nilai ditampilkan. Kelas diagram Sistem Informasi TK Sultan Agung. Di diagram ini yaitu berisi data siswa dan jadwal pelajaran. NIS yaitu integer yang berarti isinya adalah angka dan nama siswa adalah char dengan huruf, tempat tanggal lahir adalah string yaitu berisi huruf dan angka, dan alamat string yang berisi huruf dan angka. Lalu ada jadwal pelajaran dengan periode integer dan hari adalah char, jam adalah time, mata pelajaran dengan char. Siswa memiliki nilai dan juga jadwal pelajaran.
Guru memiliki data siswa dan juga jadwal pelajaran dan yang memberi tugas harian UTS atau UAS. Yang selanjutnya black box testing sistem informasi TK Sultan Agung. Di sini tabel ini berisi jenis uji, komponen sistem yang diuji, skenario uji, hasil yang diharapkan, hasil yang dihasilkan, status uji, dan hasil pengujian. Yang pertama, uji normal. Uji normal komponen sistem yang diuji yaitu from login admin. Dengan skenario uji, masukkan username dan password lalu pilih level admin dengan benar. Yang ketiga, hasil yang diharapkan, tampil halaman menu utama admin. Hasil yang dihasilkan yaitu muncul pesan login, sukses, selamat datang admin, dan tampilan halaman admin. Status uji yaitu normal, hasil pengujian diterima. Uji salah. Komponen sistem yang diuji from login admin. Masukkan username dan password lalu pilih level admin dengan salah. Muncul pesan kesalahan. Hasil yang dihasilkan muncul pesan password atau username yang dimasukkan salah. Tidak masuk halaman admin. Status uji yaitu normal dengan hasil pengujian diterima. Yang kedua, uji normal dengan komponen sistem yang diuji from login siswa. Skenario uji, masukkan username dan password lalu pilih. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu tampilan halaman menu utama siswa. Hasil yang dihasilkan, muncul pesan login sukses, selamat datang siswa. Status uji, yaitu normal, dan hasil pengujian diterima. Uji salah from login siswa. Komponen yang diuji yaitu from login siswa. Hasil yang skenario ujinya yaitu masukkan username dan password lalu pilih level siswa dengan salah. Hasil yang diharapkan muncul pesan kesalahan. Hasil yang dihasilkan muncul pesan password atau username yang dimasukkan salah dan tidak masuk halaman siswa. Status uji normal, hasil pengujian diterima. Dan selanjutnya uji normal from input data siswa dan data guru. Skenario ujinya masukkan data siswa dan data guru secara lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan data tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan yaitu muncul pesan penyimpanan berhasil dan tersimpan dengan baik. Status uji normal, hasil pengujian diterima. Lalu uji salah from input data siswa dan data guru, yaitu skenario uji masukkan data siswa dan data guru belum lengkap dan salah. Hasil yang diharapkan data tidak tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan muncul pesan data belum lengkap. Status uji normal, hasil pengujian diterima. Lanjut, yang keempat, uji normal pada from input data jadwal pelajaran. Skenario ujinya masukkan data jadwal pelajaran secara lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, data tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan muncul pesan penyimpanan berhasil.
status uji normal, hasil pengujian diterima. Lalu uji salah from input data jadwal pelajaran. Skenario ujinya yaitu masukkan data jadwal pelajaran belum lengkap dan salah. Hasil yang diharapkan data tidak tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan muncul pesan data belum lengkap. Status uji normal, hasil pengujian diterima. Yang kelima, uji normal pada from input data nilai harian dan nilai rapot. Skenario ujinya yaitu masukkan data nilai harian dan nilai rapot secara lengkap dan benar. Hasil yang diharapkan, data tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan muncul pesan penyimpanan berhasil, tersimpan dengan baik. Status ujinya normal, hasil pengujian diterima. Uji salah pada form input data nilai harian dan nilai rapot. Skenario ujinya masukkan data nilai harian dan nilai rapot belum lengkap dan salah. Data tidak tersimpan dengan baik dan benar. Hasil yang dihasilkan muncul pesan data belum lengkap. Status ujinya normal dan hasil pengujian diterima. Kesimpulan. TK Sultan Agung adalah salah satu lembaga pendidikan yang pada kegiatan belajar mengajarnya memberikan informasi yang akurat dan lengkap. Namun, informasi yang diberikan masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu kurangnya informasi mengenai hasil belajar siswa dan perkembangan siswa di sekolah kepada orang tua siswa. Dengan dibuatnya sistem informasi akademik berbasis web ini, sistem informasi yang ada pada TK Sultan Agung dapat memperbaiki sistem ada serta dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak sekolah maupun orang tua siswa. Sistem informasi yang dimasukkan dalam sistem meliputi informasi tentang siswa, data guru, jadwal rencana pembelajaran, nilai harian, dan rapot siswa. Dalam merancang sistem informasi perlu dilakukan analisa kebutuhan yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendapat manfaat yang sesuai. Rancangan aplikasi harus dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Faktor keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan perancangan aplikasi, terutama dalam perancangan aplikasi berbasis web, sebab dapat diakses oleh semua orang sehingga rentan terhadap serangan-serangan orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dan manfaat adanya sistem informasi ini adalah memudahkan kepala sekolah dalam mengambil keputusan persoalan akademik di TK Sultan Agung, memudahkan orang tua memonitoring anaknya, serta memudahkan guru menginput nilai dan memberikan laporan kepada orang tua.